Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imam Zaki, absen 1. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang chapter 1 mengenai gambaran umum tentang audit. Jadi, seperti yang kita ketahui, menurut buku Arens yang telah kita resum bersama-sama, secara definitif audit ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah audit merupakan sebuah proses untuk mengakumulasi dan mengevaluasi bukti dan informasi untuk memvalidasi kebenaran suatu laporan keuangan. Nah, kemudian komponen kedua itu adalah audit memiliki kriteria tertentu. Jadi maksudnya kriteria ini mungkin standar. Menurut pemahaman saya standar, dan selain itu tidak hanya audit yang memiliki standar tersebut, namun juga laporan keuangan itu sendiri. Jadi yang diaudit itu apakah sudah sesuai standar atau belum? Laporan keuangan yang kita audit itu sudah sesuai standar atau belum? Kemudian komponen selanjutnya yang ketiga itu dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Apa sih yang dimaksud dengan independen dan kompeten di sini? Pertama saya jelaskan tentang kompeten dulu. Sebagaimana kita ketahui di dua komponen yang tadi, yang pertama untuk mengakumulasi dan mengevaluasi bukti pasti perlu memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui juga, untuk bisa mengidentifikasi standar-standar dan kriteria yang sudah sesuai atau bukan itu juga perlu kompetensi. Jadi yang dimaksud sebagai kompetensi di sini mencakup dua komponen tadi tersebut. Kemudian selanjutnya independen. Menurut saya independen di sini yang dimaksud adalah, dijelaskan di buku Arens juga bahwa independen di sini berarti memiliki cukup tegas untuk bebas dari pengaruh orang lain atau pihak lain yang memiliki motif atau kepentingan lain. Jadi dia tetap bisa objektif untuk menilai kebenaran atau validitas atau kewajaran dari laporan keuangan ini, bebas dari tekanan atau pengaruh dari orang lain, tetap objektif. Kemudian komponen terakhir di sini adalah laporan audit itu sendiri. Jadi laporan audit ini dijelaskan di sini perlu seinformatif dan sekomprehensif mungkin. Jadi kalau misalnya kita gabung ke 4 komponen ini, bisa dijelaskan bahwa sebuah audit adalah suatu proses untuk mengakumulasi dan mengevaluasi data untuk memvalidasi kebenaran suatu laporan keuangan, apakah sudah sesuai standar atau belum, apakah sudah wajar atau belum, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen, kemudian menghasilkan suatu laporan yang informatif dan komprehensif. Kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan tentang apa sih bedanya auditing dengan accounting itu. Di buku Arens ini dijelaskan bahwa accounting atau akuntansi itu merupakan proses untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas kejadian atau peristiwa ekonomi pada suatu entitas secara logis dan informatif. Sedangkan dalam auditing atau auditing itu sendiri adalah suatu proses untuk memvalidasi kebenaran dari kewajaran dan kebenaran dari akuntansi ini, hasil dari akuntansi ini. Jadi akuntansi menghasilkan laporan keuangan, kemudian audit itu memvalidasi atau memeriksa kembali hasil dari akuntansi tersebut. Kemudian saya lanjutkan tentang urgensi audit. Seberapa penting sih audit dalam dunia bisnis ini? Nah, di buku Arens ini diilustrasikan dengan sebuah bisnis bank, kredit bank. Kemudian dia menjabarkan bahwa dalam mempertimbangkan bunga kreditnya, mereka mempertimbangkan 3 resiko. Yang pertama itu
resiko cost atau risk free interest. Jadi kalau misalnya dijelaskan secara umum, risk free interest ini adalah di dunia perbankan, maksud saya itu adalah bunga yang sama dengan treasury bills pemerintah, atau mungkin bunga yang sama pada umumnya itu bunga yang wajar. Jadi inflasi ditambah dengan time value of money dari kredit tersebut. Ya, intinya cost yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Dalam hal ini bank, mereka mengissue suatu uang, suatu kredit, sehingga ya tolak ukurnya cost-nya pasti time value of money dan sebagainya macamnya itu. Kemudian yang kedua itu ada faktor business risk. Jadi business risk ini bisa berbagai macam dalam konteks perbankan ini menyangkut risiko eksternal ya, semuanya untuk bisnis itu menyangkut risiko eksternal. Spesifiknya untuk bank itu seperti resesi atau kecelakaan dari debitur sehingga dia tidak bisa membayar kreditnya itu. Kalau dalam bisnis secara umum, risiko bisnis itu bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan yang di luar force major lah. Jadi seperti Anda lagi jualan buah, ya buahnya kena hama, itu adalah business risk yang harus Anda manage. Sedangkan risk free interest dari penjualan buah itu adalah ya cost-nya, pembibitannya dan segala macam. Ya itu juga harus Anda manage. Kemudian untuk faktor ketiga adalah misinformation risk. Nah, di sini dalam dunia perbankan yang dijelaskan di Arens itu, risiko misinformation risk itu menyangkut validitas dari informasi yang disajikan kedua belah pihak, baik dari internal perusahaan atau eksternal dari konsumen. Nah, untuk meminimalisir misinformation risk ini yang benar-benar benar-benar beresiko, istilahnya saya pakai istilah resiko lagi, benar-benar tidak terduga, itu harus dimanage dengan yang namanya auditing. Bisa dimanage salah satunya dengan auditing. Saya skip tentang penjelasan tentang penyebab risiko misinformasi karena durasi. Ya intinya karena faktor ada risiko misinformasi ini, salah satu penanganannya itu digunakan untuk audit. Kemudian saya lanjutkan ke penjelasan tentang tipe audit pada umumnya. Yang pertama itu adalah operational audit. Apa sih yang dimaksud dengan operational audit ini? Ya, operational audit ini menggunakan kriteria internal untuk diaudit. Jadi seperti audit internal yang dilakukan oleh manajemen internal itu sendiri. Jadi tidak dilakukan oleh pihak luar. Kemudian ada compliance audit atau audit kepatuhan. Ya pada umumnya ini audit legal yang dilakukan oleh otoritas-otoritas yang memiliki kepentingan, seperti mungkin otoritas pajak yang mengaudit para taxpayer atau pembayar pajak. Kita istilahnya apa? Wajib pajak, udah lama nggak belajar. Terus yang ketiga itu financial statement audit. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik kepada perusahaan akuntan publik untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham. Jadi financial statement audit ini adalah audit yang dilakukan pihak lain, pihak ketiga, untuk bertanggung jawab kepada publik, yang biasa dilakukan oleh perusahaan publik. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan tentang penjelasan tipe utama auditor pada umumnya. Yang pertama itu ada akuntan publik yang tersertifikasi atau di Amerika itu dikenal sebagai CPA. Nah, seperti yang namanya itu seperti pekerja bebas yang kerjaannya mengaudit ya bisa dengan partner-partnernya, membuka perusahaan CPA publik atau sebagainya macam. Terus yang kedua itu ada government auditor. Nah, ini banyak juga sih, ada government auditor yang ke internal seperti
BPPK atau Itjen itu mengaudit pemerintah itu sendiri kan. Ada juga audit yang keluar ke swasta seperti auditor pajak. Kemudian ada internal revenue agent. Nah, di sini dijelaskan di ARANS itu sebagai external compliance agent atau auditor. Jadi bisa jadi pihak ketiga, belum tentu dari government seperti dari komite auditor publik itu mendatangkan auditor kepada firmsnya untuk mengecek, mengaudit apakah dia sudah patuh sesuai standar atau belum. Bisa juga sebagai auditor pajak. Di sini ada auditor environment sama lembaga non-profit. Di sini disebutkan seperti consumer union. Jadi consumer union di Amerika itu biasanya memiliki auditor untuk mengecek apakah perusahaan ini benar-benar layak beroperasi dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada konsumen atau enggak. Kemudian yang terakhir dijelaskan di sini adalah internal auditor. Internal auditor itu ya auditor yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, manajemen itu sendiri, bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada penjelasan mengenai persyaratan menjadi akuntan publik terdaftar. Di buku ARANS ini saya rasa yang dijelaskan itu merupakan persyaratan yang digunakan untuk menjadi CPA di Amerika. Jadi saya agak sedikit ragu untuk menjelaskannya, mungkin saya skip aja. Terima kasih atas perhatiannya selama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.